Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana dengan pelajaran bahasa Indonesia sebelumnya? Ya, baik. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara berdiskusi yang baik. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa kalian setelah pelajaran ini kalian harus mempraktekkan bagaimana cara berdiskusi yang baik. Berdiskusi yang baik ini akan kalian gunakan ketika setelah kalian nanti bekerja. Pasti kalian harus selalu menggunakan uh, materi ini di kemudian hari. Nah, kita akan mulai ya. Berdiskusi, kita mulai dari tujuannya dulu. Tujuan dari diskusi yaitu untuk saling bertukar pikiran secara aktif dan santun untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang baik. Bertukar pikiran tentang apa? Tentang permasalahan yang nanti akan kamu temukan. Biasanya itu menyangkut masalah sosial. Diskusi yang paling simpel atau paling sederhana adalah ketika misalnya dalam keluarga kalian ingin pergi ke suatu tempat. Nah, biasanya ada ayah, ibu, dan saudara-saudara. Di situ mungkin ada perbedaan pendapat. Yang satu ingin ke tempat A, yang satu ingin ke tempat B. Kalian cobalah untuk berdiskusi dengan santun. Apa atau kemana tempat yang akan dituju. Dengan mengungkapkan saja kelebihan-kelebihannya dan kekurangan-kekurangannya. Nah, itu adalah diskusi yang paling sederhana. Nah, sekarang kalau misalnya diskusi yang lebih kompleks, misalnya diskusi ketika di masyarakat umum atau di tempat pekerjaan untuk menentukan sebuah kebijakan, tentu kalian harus berdiskusi dengan baik. Dengan tujuan ya tadi, agar sepakat. Setelah sepakat, semuanya jadi bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, sekarang apa sih manfaat dari diskusi? Yang pertama yaitu bisa membiasakan sikap saling menghargai. Tentu sudah cukup paham ya. Jadi dengan berdiskusi kalian bisa membiasakan diri saling menghargai. Apa yang diungkapkan oleh temanmu, apa yang diungkapkan oleh rekan kerjamu. Nah, manfaat yang kedua adalah menanamkan sikap demokrasi. Sikap demokrasi, apa sih pengertian demokrasi? Nah, demokrasi saling mau mengungkapkan pendapat, tidak takut mengungkapkan pendapat, tapi diambil dengan jalan yang baik, yang musyawarah. Ya. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu mengembangkan daya berpikir. Contohnya seperti ini, misalnya kalian mengungkapkan apa apa manfaat dari pergi ke tempat ini. Jadi apa manfaat pergi ke tempat itu? Atau misalnya dalam satu permasalahan apa keuntungan dan kelebihannya? Kalian akan berpikir bagaimana caranya mengungkapkan pendapat sehingga pendapatmu itu diterima oleh umum. Nah, manfaat yang keempat yaitu mengembangkan pengetahuan dan pengalaman. Sudah tentu pengetahuan dan dengan mengungkapkan pendapat, kalian akan berpikir bagaimana dengan mencari ilmu, mencari pengetahuan tentang masalah-masalah yang sedang kalian diskusikan. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu mewujudkan proses kreatif dan analitis. Nah, ini juga sebetulnya adalah pengembangan dari apa yang tadi sudah diungkapkan dalam proses daya berpikir. Manfaat yang selanjutnya itu mengembangkan kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi yaitu kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Yang terakhir yaitu melatih kemampuan berbicara. Sudah barang tentu dengan diskusi kalian akan
selalu berbicara, mengungkapkan kemampuan. Berbicara secara santun, bagaimana berdiskusi yang baik, bagaimana menyanggah, bagaimana mengungkapkan pendapat, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Unsur-unsur diskusi. Dalam sebuah diskusi nanti kan ada beberapa unsur yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama adalah unsur manusia. Unsur manusia seperti ada moderator, penyaji, ada notulen, dan peserta. Apa itu? Nanti akan kita bahas. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur materi. Nah, unsur materi ini adalah tema, tujuan, dan saran. Nah, ini harus ditentukan dulu temanya apa, terus tujuan secara khususnya apa dalam diskusi tersebut. Yang ketiga yaitu unsur fasilitas. Fasilitas itu kan harus menyediakan meja, kursi, papan tulis, dan kertas. Kalau misalnya tempatnya di aula besar, bagaimana, dan kalau misalnya di tempatnya kecil seperti apa. Itu nanti disesuaikan dengan peserta yang ada. Nah, baik, sekarang kita ke unsur yang tadi, unsur manusia. Ada beberapa tugas dan fungsi dari unsur manusia tadi. Yang pertama, dalam sebuah diskusi itu tentu ada moderator. Apa sih moderator? Moderator adalah yang memimpin jalannya diskusi. Nah, tugas dan fungsinya itu harus ada. Yang pertama yaitu menyiapkan masalah apa yang akan dibicarakan. Masalah apa yang akan dibicarakan? Nah, harus ditentukan oleh moderator. Selanjutnya yaitu membuka diskusi. Diskusi yang itu dibuka oleh moderator, kemudian jelaskan topiknya apa. Kemudian moderator juga memperkenalkan komponen diskusi, terutama siapakah penyajinya, siapakah narasumbernya, kemudian peserta yang ada dari kelompok mana saja, kemudian memperkenalkan siapa peserta yang hari itu hadir. Nah, kemudian tugas moderator yang selanjutnya adalah bagaimana membuat diskusi itu menjadi hidup dan dinamis. Tentu, jika moderator tidak bisa membawakan sebuah diskusi dengan baik, bisa jadi nanti diskusi itu akan tidak hidup. Jadi, membuat peserta jadi jenuh. Nah, tugas yang berikutnya yaitu mengatur proses penyampaian gagasan atau tanya jawab. Jadi, moderator yang menentukan apakah siapa yang berbicara, siapa yang kemudian menentukan giliran sehingga diskusi itu akan berjalan dengan baik. Tugas yang selanjutnya yaitu menyimpulkan hasil diskusi. Tentu itu adalah diskusi akan membuat sebuah keputusan sehingga apa yang dibicarakan di sana, apa yang dibicarakan oleh narasumber, apa yang disarankan oleh peserta diskusi itu kemudian nanti disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan. Nah, itu adalah tugas dari moderator. Dan yang terakhir adalah tentu menutup diskusi. Apabila sudah dibuka, tentu harus ditutup. Ya, lanjut kita ke tugas dan fungsi dari penyaji. Nah, di situ dalam sebuah diskusi atau seminar, itu biasanya ada penyaji atau narasumber. Ada beberapa diskusi yang mungkin misalnya tidak usah ada penyajinya. Nah, dalam seminar saya, tapi tetap saja harus ada yang menyiapkan materi diskusi sesuai dengan topik yang akan dibahas. Jadi, diskusinya tentang apa? Penyajilah yang menentukan materinya. Misalnya dengan menyediakan makalah dan lain sebagainya. Nah, nanti tugasnya itu penyaji itu menyajikan bahan materi atau bahasan yang dan mengungkapkan gagasan-gagasan apa yang menurut dia pandangan yang berkaitan dengan topik diskusi. Tugas yang selanjutnya yaitu penyaji harus menjawab pertanyaan yang diungkapkan oleh peserta diskusi dengan objektif dan argumentatif dengan alasan-alasan yang cukup, yang harus jelas.
selanjutnya penyaji juga bisa menjawab pertanyaan yang sesuai dengan konteks pembicaraan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar konteks pembicaraan, penyaji boleh tidak menjawab pertanyaan tersebut karena mohon maaf, pertanyaan yang Anda sampaikan itu tidak sesuai dengan topik kita. Misalnya itu diperbolehkan saja, atau itu moderator juga bisa mengingatkan hal seperti itu. Nah, baik, itu adalah tugas dari penyaji. Ada satu lagi, ada tugas dan peranan notulis. Notulis atau hasilnya disebut notulen. Itu yang pertama yaitu dia harus bisa mencatat topik permasalahan. Kemudian dia juga harus menuliskan, mencatat waktu dan tempat diskusi, kemudian mencatat jumlah peserta, mencatat segala proses yang berlangsung dalam diskusi, jadi proses tanya jawab, siapa yang bertanya, siapa yang menjawab itu ditulis oleh notulis. Selanjutnya, notulis juga menuliskan kesimpulannya, kesimpulan hasil diskusi yang ditulis oleh notulis. Dan yang selanjutnya adalah melaporkan hasil diskusi. Jadi hasil diskusi yang sudah diselenggarakan itu harus dibuat laporannya oleh seorang notulis. Dan yang terakhir adalah mendokumentasikan catatan tentang diskusi yang telah dilakukan. Baik. Nah, di antara tadi yang unsur-unsur tadi ada yang namakan peserta diskusi. Nah, peserta diskusi juga mempunyai peranan dan tugasnya. Peserta diskusi yang baik itu yang pertama dia harus mengikuti tata tertib dan aturan dalam diskusi. Jadi jika misalnya ada peserta diskusi yang tidak mengikuti tata tertib atau aturan dalam diskusi, moderator boleh mempersilahkan peserta diskusi itu untuk meninggalkan tempat. Itu tidak jadi masalah. Yang kedua, seorang peserta diskusi tentu harus mempelajari topik apa sih yang akan dibahas. Jadi ketika dia bertanya, itu tidak akan melenceng dari topik yang sudah disepakati. Kemudian peranan yang ketiga yaitu ketika mengajukan pertanyaan atau sanggahan harus sesuai. Jadi harus misalnya sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua harus melalui moderator, jadi tidak bisa langsung kemudian cut seenaknya saja meng-cut sanggahan atau pendapat dari orang lain. Kemudian seorang peserta diskusi yang baik itu harus menunjukkan solidaritas dan partisipasi. Dia harus solider kalau dalam istilah anak-anak muda. Solider artinya dia harus menghargai dan ketika sanggahan atau pendapatnya atau sarannya tidak dipenuhi atau tidak disetujui, itu harus tidak boleh marah, ya. Kemudian harus berpartisipasi. Seorang peserta diskusi yang baik adalah harus berpartisipasi. Jadi jangan sampai menjadi peserta yang pasif, diam saja, tidak pernah mengungkapkan saran dan pendapatnya. Yang selanjutnya yaitu bersikap santun dan tidak emosional. Itu sudah jelas, santun dalam berbicara, santun ketika mengungkapkan pendapat, dan tidak emosional, tidak cepat marah. Kemudian seorang peserta diskusi yang baik, bagaimana caranya memusatkan perhatian kepada tema atau topik atau yang akan dibahas oleh penyaji. Nah, yang terakhir adalah seorang peserta diskusi yang baik harus juga menjaga kelancaran dan kenyamanan diskusi. Jadi itu bukan tugas dari moderator saja, peserta diskusi juga harus menjaga kelancaran dan kenyamanan diskusi. Baiklah, anak-anak, selanjutnya kita akan coba mempraktikkan sebuah diskusi dengan topik nanti akan ditentukan. Untuk materi kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.